Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakunna, kaifa halukunna, wa ana alhamdulillah ala kulli hal. Ya ayyatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakunna, alhamdulillah al-yawm nastati'u fi dirasah bi'abri internet. Asallah ayusahilakunna jami'an fit dirasah. Naam, kita mulai, yaitu kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu Rasailu Tahumul Mar'ah al-Muslimah, risalah-risalah penting wanita muslimah, yang mana pada episode yang lalu atau pada pembelajaran yang lalu kami sudah menyampaikan yaitu muqaddimah syekh, ya kan, muqaddimah syekh. Kemudian sekarang kita akan masuk yaitu pada bagian masih takrimul Islam lil mar'ah. Tetapi ini semua masih dari bagian-bagian yang perlu kita dengarkan, yang mana bagian itu terpenting buat kita semua. Dengan judul yaitu usulun muhimmatun, yaitu pokok-pokok penting. Jadi kita seorang muslimah mempunyai pokok-pokok yang terpenting yang perlu kita taati, yang perlu kita laksanakan. Wala budda lil muslim fi hadhil maqami al-azim ayyakuna mutrikan li jumlatin minal usuli al-muhimmah. Hendaknya seorang muslim itu pada kedudukan yang mulia ini mengetahui jumlah dari pokok-pokok yang terpenting. Bukan kita ya, al-afu, antunnya seorang muslimah seharusnya mengetahui pokok-pokok yang terpenting di dalam menjadi seorang wanita muslimah. Wa dhuwabit al-azimah, mempunyai prinsip-prinsip dan batasan-batasan yang agung. Yatahaqqaqu lahu bil ilmi biha wa mulahadhatiha wa sayri ala wafqiha. Al-ikramu al-hakiki wal in'amut tam al-kamil wa sa'adah al-abadiyah fid dunya wal akhirah. Wadh-dhawabit, yakni prinsip-prinsip batasan yang agung, al-azimah, liyatahaqqaqa lahu bil ilmi, untuk merealisasikannya dengan ilmu, ya, wa mulahadhatiha, dan memperhatikannya, ya, memperhatikan pokok-pokok tersebut, wasairu ala wafqiha, dan dia berjalan sesuai apa yang dia sepakati atau yang dia pakai atas prinsip tersebut. Jangan sampai seorang wanita itu berjalan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada, menyeleweng bagaimana pakaian syar'i, bagaimana cara berbicara, bagaimana hukumnya Allah harus kita pakai. Al-ikramul hakiki, dimuliakan dengan yang sesungguhnya. Masya Allah. Wal in'amut tam, diberikan nikmat yang sempurna, al-kamil, yang sempurna. Apabila kita melaksanakan pokok-pokok terpenting itu, maka kita akan diberikan yaitu kemuliaan yang nyata. Diberikan nikmat yang sempurna. Wasa'adah al-abadiyah, dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi fid dunya wal akhirah, di dunia dan
akhirat. Anak-anakku sekalian, jadilah seorang wanita yang muslimah. Maka Islam akan memberikan kemuliaan yang secara nyata, memberikan kenikmatan yang sempurna, memberikan kebahagiaan yang abadi di dunia maupun di akhirat. Al-afu, ana agak batuk sedikit dengan jadi agak apa ya terjeda. Kalau ana mungkin lagi minum atau apa, saya mohon maaf sekali ya, karena biar lancarnya rekaman pada hari ini. Dan apa di antara pokok-pokok terpenting bagi seorang wanita muslimah? Penulis yaitu Syekh Abdul Razak memulainya dengan bagian yang pertama. Awalan, yang pertama dari pokok-pokok terpenting itu ayya'lamal 'abdu ilmal yakin. Seorang hamba hendaknya mengetahui dengan ilmu yakin, dengan betul-betul yakin, anna ahsanal ahkam wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkamu rabbil alamin. Bahwa sebaik-baiknya hukum, yang paling kuat, yang paling sempurna, yang paling indah adalah hukumnya Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa tidak ada hukum yang paling mulia, tidak ada hukum yang paling kuat, yang paling lurus, tidak ada hukum yang paling indah kecuali yaitu apa? Hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqal khalqa ajma'in, dan yang menciptakan makhluk semuanya. Oleh sebab itu, kita harus meyakini bahwa hukum yang terbaik itu adalah hanyalah hukumnya Allah. Tidak ada hukum yang lain, apalagi yang buatan manusia. Walaupun dikatakan dia sebuah negara terbaik di dunia, kalau dia tidak memakai hukumnya Allah, maka dia tetap dikatakan hukum yang buruk, bukan hukum yang terbaik. Hukum yang terbaik yaitu hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ta'ala, inil hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu. Hanyalah kalian beribadah illa iyyahu, kepadanya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan janganlah kalian beribadah ya, kecuali hanya kepadanya. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Dan itulah agama yang lurus, akan tetapi banyak manusia tidak mengetahui. Masya Allah. Kita jangan sampai termasuk dari golongan orang yang tidak mengetahui tentang hukumnya Allah. Kita bangga, kita sekolah di pesantren dengan manhaj insya Allah yang lurus ini, ya. Kita mengikuti para salafus soleh, orang-orang yang terdahulu yang soleh, sehingga kita harus bisa betul-betul mempraktikkan dalam kehidupan sebaik-baiknya ini. Dan sampai kita termasuk dari bagian orang-orang yang mana kita dari orang yang merugi tidak mengenal hukum Allah ini. Dalam surat Yusuf ayat 40. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapa yang lebih baik, maksudnya, dan hukum siapa, maksudnya, yang lebih baik dari hukumnya Allah, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang meyakini, apa maksudnya meyakini agamanya, ya. Enggak ada sama sekali. Hanyalah hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Al-Maidah ayat 50. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah sesungguhnya, perhatiin, dan dialah Allah sebaik-baiknya hakim, ya. Masya Allah. Wa huwa khairul hakimin. Al-A'raf ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi ini,
Alaisallahu biahkamil hakimin. Ya. Bukanlah Allah seadil-adilnya hakim, ya. Allah seadil-adilnya hakim. Kalau hakim di zaman sekarang ini tergantung apa? Memberikan amplopnya. Kalau amplopnya tebel, bukan amplop kosong ya, tapi apa? Emang amplopnya dalamnya ada fulus. Kata orang kalau nggak ada fulus mampus. Tidak, ya. Sehingga apabila tebel, maka hukum itu jadi berubah. Yang pertamanya haram, dengan lantang dia melantangkan, kemudian dia memberikan imbalan hanya beberapa saja. Dia mengatakan bukan haram lagi, tapi dia cadil, halam. Ya, bilangnya bukan haram, tapi halam. Apabila uangnya lebih dan cocok, maka dia mengatakan halal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian selanjutnya, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Seperti itulah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini di antara pokok-pokok terpenting yang pertama. Hendaknya saya ringkaskan, seorang muslimah meyakini dengan ainul yakin, dengan ilmu yang yakin, bahwa sebaik-baiknya hukum yaitu hanyalah hukumnya Allah. Tidak ada hukum-hukum yang lain. Semuanya harus semuanya harus apa? Semuanya harus harus dibedakan. Begitu. Taib. Al-afu. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah tsanian. Pokok-pokok yang terpenting yang kedua adalah ayyudrikal abdu anna sa'adatahu wa karamatahu murtabitatun tamam al-irtibat bito'atihi li rabbih. Yang kedua, hendaknya seorang hamba mengetahui kebahagiaannya, wa karamatahu, dan kemuliaannya, murtabitatun, ya, murtabitatun tamam, yaitu terkaitan erat, na'am, irtibatiha, keterkaitan bito'atihi li rabbih, dengan ketaatan kepada Rabbnya. Waltizamihi bi ahkamihi, dan pelaksanaan dengan hukumnya, yaitu hukumnya Allah. Jadi kita sebagai, maaf sekali lagi bukan kita, maksud kita orang muslim ya, maksudnya seorang wanita muslimah hendaknya apa? Mengetahui bahwa kebahagiaannya, kemuliaannya, yaitu semua berkaitan erat dengan keterkaitannya dia dalam ketaatan kepada Rabb-Nya dan dalam pelaksanaan hukum-hukumnya Allah. Wa anna hadzahu wa nasibahu min dzalika bihasbi hadzihi wa nasibihi min ta'atillah, min ta'ati wattizam wal iltizam. Bahwa kebahagiaan, kebaikan dari itu, ya, maksud dari apa yang dia mendapatkan kebahagiaannya itu atas hasil dari kebahagiaannya atau bagiannya yang mana dia seberapa dia dalam ketaatannya kepada Allah. Jadi seorang wanita muslimah itu akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaannya itu sesuai apa yang dia kebaikan di dalam melaksanakan hukum Allah itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inijtanibu kaba'ira inijtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhulan karima. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa besar.
ma tunhauna anhu, apa yang telah dilarang darinya. Nukaffir ankum, kami akan mengampuni kalian, sayyiatikum, keburukan kalian, wa nudkhilkum, dan kami masukkan kalian mudkhulan karima, masuk yang mulia. Masya Allah, akan dimasukkan termasuk orang yang mulia. Dan selanjutnya, wa qala ta'ala an sahibi Yasin. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman an sahibi Yasin, yaitu pelaku Yasin, ya kan, pelaku Yasin ini namanya Habib An-Najjar, yaitu ini dari tafsiran Abdullah bin Abbas. Inni amantu bi rabbikum inni amantu bi rabbikum fasma'u, ya, fasma'u. Taib. Ini sesungguhnya saya amantu, beriman, bi rabbikum, dengan Rabb kalian, fasma'un, ya, maka dengarkan. Qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, udkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Qala ya laitani, dan dia berkata, seandainya, alangkah taunya kaumku mengetahui. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Disebabkan, maksudnya disebabkan masuk surga itu, ya kan, bima ghafarali, disebabkan karena Rabb mengampuniku, ya kan, Rabbi, ya, bima ghafara li rabbi, disebabkan karena Rabbku mengampuniku, wa ja'alani, dan menjadikanku minal mukramin, orang-orang yang mulia. Jadi antunna itu bisa dimasukkan di dalam surganya Allah karena apa? Karena disebabkan Allah mengampuninya, ya, karena Allah mengampuni, bukan semata-mata kalian hanya berbuat kebaikan, ya. Karena kita berbuat kebaikan itu pun belum tentu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Belum nanti masalah niatnya, belum sesuai atau tidak dengan tuntunan Rasulullah. Dia membuat karangan-karangan agama sendiri atau tidak. Yang dikatakan bid'ah. Banyak orang sekali beramal tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dia ikhlas tapi tidak tuntunan Rasulullah. Ya salah. Dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas. Ya tidak menghasilkan. Nah, oleh sebab itu yang kita laksanakan yang pertama ikhlas kepada Allah. Yang kedua, kemudian apa? Ittiba, mengikutin sunnah, mengikutin contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, tadi dalam surat Yasin, ya, dalam surat Yasin, as-sahibu Yasin. Wa qala ta'ala, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dari keburukan. Sungguh wa qad khaba, sungguh ia telah berbuat buruk, ya kan? Man dassaha, yang sungguh dia berbuat buruk. Man dassaha, yang mengotorinya. Tapi dia apa? Mau menyucikan diri. Asy-Syams. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian rasul kami, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian, katsiran, banyak, maksudnya yang banyak menjelaskan kepada katsiran, ya maaf, maksud kami adalah menjelaskan kepada kalian, banyak di antara kalian, tukhfuna, menyembunyikan, minal kitabi, dari isi kitab, wa ya'fu an katsir, dan mengampuni mereka, dan banyak mengampuni mereka, maksudnya Allah mengampuni mereka. Qad ja'akum minallahi, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur, yaitu cahaya, wa kitabum mubin, kitab yang nyata, kitab yang jelas. Taib. Kemudian selanjutnya
yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dialah Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Subulas salam, jalan keselamatan, wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan, ilan nur, menuju yang terang, biiznihi, dengan izinnya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada mereka ke dalam jalan yang lurus. Baik, anak-anakku sekalian, kurang lebihnya semacam ini. Untuk pada pertemuan kali ini kita sudah baru membahas 2 pokok, ya kan? Insya Allah nanti kurang lebihnya ada 5 pokok. Al-afu, saya mohon maaf karena kondisi lagi agak batuk sehingga kami konsentrasinya agak kurang, kemudian kami juga kurang fokus. Oleh sebab itu saya mohon maaf sekali. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pekan atau episode selanjutnya. Hayyanah tatim bi qiraati du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.